Baik, terima kasih. Ini terkait dengan tawasul. Jadi mintalah kepada Allah. Itu memang di dalam minta itu kita boleh bertawasul selama tawasulnya masyru', tawasulnya disyariatkan. Kalau tawasulnya disyariatkan, maka boleh kita bertawasul. Contohnya adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh enggak? Boleh. Di sini ada orang soleh, siapa? Muadzinnya misalnya. Pak Muadzin, tolong doakan saya. Minta doa apa? Biar cepat rabi misalnya. Boleh enggak? Boleh. Tolong Pak Imam, karena ada imam masjidnya, tolong doakan saya. Mau doa apa? Doa biar dosa saya diampuni. Boleh enggak? Boleh. Ini tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Tapi kalau tawasul dengan orang yang sudah meninggal, nah ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah tawasul kepada doa orang yang masih hidup. Ada orang mau umroh, mau haji, boleh tidak kita minta didoakan? Boleh. Nah, ada yang mau tindak haji atau umroh, lalu kita bilang, Pak, tolong doakan saya di sana bahwa saya pengen hutang saya lunas. Boleh enggak? Boleh. Ini boleh. Orang soleh itu enggak harus ustadz. Jadi intinya siapa saja orang soleh boleh dimintai doa. Tawasul yang kedua yang disepakati oleh para ulama itu adalah tawasul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya asmaul husna. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya Razzaq misalnya. Lancarkan rezeki saya. Ya Ghafur, ampuni dosa saya. Ya Rahman, kasihanilah kami, berikan kemurahan rezekimu kepada hambamu ini. Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah hambamu ini misalnya. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya tawasul dengan nama Allah. Nah perintahnya begitu. Perintahnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Jadi tawasul dengan bismillah atau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan itu adalah tawasul dengan amal soleh. Jadi boleh tawasul dengan amal soleh. Nyemplungi kotak klutik, sedekah, amal soleh bukan? Amal soleh. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah sembuhkan sakit saya, setelah nyemplungi kotak tadi. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Atau di masa silam kita pernah punya amal soleh, boleh disebut untuk tawasul. Ya Allah, saya pernah suatu malam di tengah hutan, tiba-tiba ada orang yang minta pertolongan kepada kami, dan kami saat itu sudah dalam posisi yang tidak punya apa-apa, tapi karena orang itu minta tolong maka kami berikan semua yang kami punya misalnya. Boleh enggak? Boleh. Kalau kami waktu itu melakukan ikhlas karenamu, ya Allah ampuni dosa saya, atau ya Allah lancarkan usaha saya. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah di suatu malam saat itu ada orang kebanan, bannya bocor, dan waktu itu saya punya ban serep, ban serepnya saya berikan cuma-cuma misalnya. Jika itu saya lakukan ikhlas karenamu, saya mohon kepadamu ya Allah. Minta apa nih tok-tok? Maka saya minta kepadamu berikan jalan keluar atas permasalahan hidupku. Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, kita jangan lupa minta akhirat. Jangan sampai kita beramal akhirat tapi mintanya dunia terus. Maka Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah itu mencela orang yang mintanya dunia terus. Ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya
wahai Allah berikan kami di dunia. Allah berfirman bahwasanya tidaklah baginya fil akhirati min khalaq, mendapat jatah bagian di akhirat. Ya Allah, mana pahala sedekah saya? Dijaluk toh mjen. Nah, apalagi yang sudah diminta tadi? Ya Allah, saya minta pahala ini loh, dulu sudah diminta di dunia. Maka Allah perintahkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kebaikan kepada kami di akhirat, dan berikan kepada kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi minta sama Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang direkomendasikan oleh surat Al-Baqarah. Kalau yang Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq, orang yang mengatakan ya Allah berikan kami di dunia, maka tidak dapat jatah di akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau berdoa boleh bertawasul, dan tawasul yang disepakati ada 3. 1 dengan nama Allah, 2 dengan amal soleh, 3 dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, kalau tawasul dengan amal soleh itu banyak, kita juga sudah sering menjalankan. Contohnya apa? Sebelum berdoa kita sholawat. Sholawat amal soleh bukan? Amal soleh. Nah, sholawat dulu baru berdoa. Apalagi misalnya memuji Allah lalu berdoa, ini juga termasuk tawasul, karena memuji Allah termasuk amal soleh. Apalagi merendah, mengakui dosa-dosa, itu termasuk amal soleh. Contohnya Rabbana ighfir lana, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Ini termasuk tawasul, menyebut tentang apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan lain-lain. Wallahu alam.